Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di gereja ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima, dan semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Romo Tarsisius Insap Santos OPR yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Johnson Parulian Malau serta keluarga Bapak Justinus Sunianto, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Marinus Andre Christopher Malau dan Agnes Monica Pramudani, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Marinus Andre Christopher Malau dan Agnes Monica Pramudani dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama memasuki rumah Bapa sumber segala cinta untuk mohon berkat-Nya. Kami langkahkan kaki ke altar-Mu ya Bapa, dengan mantap kami bawa niat hati. Curahkanlah rahmat-Mu, pantaskanlah diri kami menerima sakramen yang kudus. Kasih yang telah Kau berikan pada kami, kami bawa menghadap padamu. Satukan cinta kami dengan kasih mesra-Mu di dalam sakramen perkawinan yang kudus. Berkatilah, berkatilah mereka berdua dengan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu. Tuntun hidup mereka dengan sejuk sabda-Mu, agar bahagia kekal selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kedua saudara kita Marinus Andre Christopher Malau
dan Agnes Monica Pramudani datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Kepada saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan ini. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan perkawinan suci yang akan dilaksanakan menurut tata gereja Katolik ini. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan misteri agung cinta kasih Allah ini dengan hening sejenak, kemudian bersama-sama memuji belas kasih dan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu ini, Marinus Andre Christoffel Malao dan Agnes Monica Pramudani, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka, agar saling menerimakan sakramen perkawinan ini di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamulah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya.
Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kamu saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu hendaknya. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah adalah kasih,
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang paling utama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang paling utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian yang dikasih Tuhan dan mempelai berdua semua saja selamat pagi. Berkah dalam. Ketika kami di sekretariat tadi itu berpikir hari ini perkawinan adalah antara dua orang artis katanya. Yang cewek itu Agnes Monica, penyanyi yang sangat terkenal. Kenal enggak? Kenal toh? Kenal ya. Ini bentuk yang asli, yang satu itu palsu gitu. Yang sebelahnya itu adalah saudaranya Andre Taulani. Pernah dengar? Iya, namanya Andi Christoffel, gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu Andre Taulani datang ke sini makan-makan di Nanggulan. Tahu toh? Nanti dilihat di YouTube kalau nggak percaya gitu. Besok kalau sudah dari sini ke sana gitu. Berdua, namanya itu rumah makan Giri Manah gitu. Wis paitan 120.000 siji satu orang nanti dapat. Tahu enggak 120.000? Orang ngerti. 125.000 kelihatannya satu orang kono sudah kenyang gitu. Tahu toh tempatnya? Giri Manah. Kalau enggak tahu tanya sekretaris saya gitu. Dan teman-teman itu Andre Taulani datang ke sana. Oh, saya pikir makanya saudaranya gitu. Itu istimewa, makanya nanti kalau dilihat di video mesti kelihatan cantik, yang satu cantik, yang satu gagah sekali gitu. Harusnya saya mengatakan lapor Pak gitu ya. Gitu. Ya. Ini foto pre-weddingnya di Bali ya? Oh, tak kira neng Bali tenan bulane neng Pantai Ngobaran. Sudah pernah ke sana Bapak Ibu? Oh iya. Pokoknya di pantai selatan situ ada pantai yang berdekatan yang agak barat itu namanya Nguyahan. Terus yang suasana Bali itu Pantai Ngobaran, ada tempat untuk orang-orang Hindu berdoa gitu. Tapi kalau mau makan yang lebih enak sebelah sedikitnya itu ada pantai lagi. Tahu enggak? Enggak tahu. Namanya Pantai Ngerenehan. Itu kita bisa makan lobster di sana tidak terlalu mahal gitu.
400.000 kelihatannya per kilo. Pokoknya jajan saja mumpung saya muda gitu. Nanti kalau menunggu sudah tua kolesterol nanti loster itu ya toh. Gitu. Ya toh. Nah, itulah nanti. Maka saya berpikir saya kira neng Bali tenan pakaiane Bali bolane pantai ne Ngobaran. Oh ya sudah. Gitu. Saya sudah lihat sana kok Mas. Tapi jangan khawatir. Oh. Kenapa kok yang dipilih latar belakangnya Bali? Pengen ke Bali boh? Yang jadi katanya suasana pantai saja gitu. Pokoknya pantai Ngobaran gitu. Tuntutan anak muda datang ke sana gitu. Ya kalau dari sini paling 2 jam ya Mbak ya. Iya itu gitu. Jadi tak kira wah latar belakangnya Bali gitu. Padahal gitu katanya Mas Andri itu bukan orang Bali toh ya. Pakai gini artinya orang dari mana? Medan, gitu Medan. Oh yang Horas itu ya. Wah, sudah bawa sangsak belum tadi? Hah? Aduh gitu. Gimana Bu? Kok belum dibuatkan? Katanya nyusul gitu. Ya enggak apa-apalah gitu. Aku padahal pesen sebulan yang lalu. Ya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bacaan Injil yang dipilih oleh kedua mempelai itu bagi saya itu sangat istimewa untuk pagi ini dan itu dicerminkan dari cara kedua mempelai ini dan juga semua yang hadir di sini gitu. Suatu pertanyaan dari para ahli Taurat yang sebetulnya itu mau mencobai Yesus gitu. Kalau mencobai itu biasanya hati yang mencobai itu bukan hati yang bersih. Gimana? Ya toh? Kalau hati yang bersih rumusannya bukan mencobai tetapi menguji. Gitu. Karena kalau menguji itu hasilnya yang diharapkan yang menguji nanti yang diuji itu lulus gitu. Tetapi kalau mencobai itu yang dicobai sebaik apapun nanti hasilnya tidak lulus, paling lolos. Tahu ya bedanya lulus karo lolos? Nah kita nanti tunggu mempelai berdua ini besok dalam perjalanannya itu lolos atau lulus gitu. Kalau lolos ya saling mencobai ini nanti gitu, tapi kalau lulus saling menguji. Itu saya kira yang pertama yang harus dilakukan, Kemudian kita tahu jawabannya gitu. Bahwa Yesus menjawab sebagaimana yang kita dengar tadi dalam bacaan. Tuhan Yesus itu mengatakan yang pertama adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa. Kalau mempelai ini saling mengasihi semacam itu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan itu seperti mencintai Allahnya. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang bagi mempelai ingin dicapai. Kalau itu terjadi, itu tadi lulus, bukan hanya sekedar lolos gitu. Nah, yang kedua ini adalah juga yang dikatakan jawaban Yesus. Dia berkata, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kadang-kadang
dalam hidup kita sebagai manusia, kita itu merasa sesama dengan cap-cap tertentu. Itu yang kita alami. Kalau kita itu sedarah, maka kita sesama. Itu adalah garis keturunan. Orang menjadi sesama karena keturunan gitu. Orang Medan, Batak ya Mas ya. Dengan Batak dan sebagainya, aku merasa kalau ketemu langsung gitu, merasa kita sama-sama. Gitu, sama-sama orang Batak. Orang Jawa juga demikian. Walaupun ketemunya itu di Berlin, melihat ada orang kok ngomong bagai orang Jawa, terus orang Jawa kayak dekati, kita sama-sama orang Jawa. Sesama itu kadang-kadang dirumuskan dengan semacam begitu, karena kita merasa sedarah, seketurunan, kromosomnya itu sama. Tapi juga seperti yang kita alami juga, bahwa orang bisa merasa menjadi sesama itu kalau satu daerah yang sama, itu teritorial, gitu. Teritorial. Orang yang bertemu di misalnya di Korea, sama-sama orang sini bahasa Indonesia, wah kita sama-sama orang Indonesia. Begitu sampai di Jakarta akan bertanya, kamu dari mana? Saya dari Jogja. Oh saya juga dari Jogja. Sesama, gitu. Tetapi kemudian setelah sampai Jogja, mau pulang kemana? Saya mau pulang ke Wonosari, gitu. Atau Panggang, rumah saya dekat Ngobaran, gitu. Terus yang satunya ngomong, oh saya dari Sejati Trukan. Oh ternyata kita berbeda, jauh, gitu kan. Daerah atau teritori bisa membuat kita sesama, tetapi kalau enggak hati-hati setelah detail kemudian bisa merasakan sebetulnya kok jauh kita berbeda. Itu orang bisa menjadi sesama karena menjadi satu daerah. Orang juga merasa menjadi sesama kalau kita mau menjadi kenyataannya mempunyai agama yang sama. Kalau ketemu di Jakarta misalnya, sama-sama melihat itu pakai jilbab, kita tidak pakai jilbab, ini orang lain. Tapi sama-sama tidak memakai, kita adalah sesama. Kemudian dijelaskan lagi, apakah kamu Kristen atau kamu Katolik, gitu. Kalau kita mempunyai satu Tuhan, kita merasa bersama, gitu. Maka itu bisa terjadi dalam hidup kita, gitu. Maka dalam saudara kita yang Muslim itu ada dua rumusan yang mirip sama ini. Yang satu namanya ukhuwah Islamiyah, yang sesama namanya ukhuwah insaniyah. Kita menjadi sesama karena kita sesama manusia. Tidak membedakan agamanya, tidak membedakan daerah, tidak membedakan keturunan, itulah yang disebutkan oleh Tuhan. Maka Yesus berkata dalam tadi, kita mendengar kata-kata kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan mengatakan kasihanilah sesamamu seagama atau kasihanilah sesamamu seketurunan, kasihanilah sesamamu sebagai satu teritorial daerah, tidak. Yesus memberikan pesan kasihanilah sesamamu manusia. Itulah yang kita rayakan di gereja ini. Bagi agama Katolik, yang Kristen, yang Islam dan sebagainya, kita adalah sesama manusia. Oleh karena itu pengantin berdua mempunyai, karena sudah memilih bacaan ini, mempunyai tugas itu,
Yang pertama, mengabdi Allah dengan seluruh jiwa, raga, dan kekuatannya, kemudian juga menjabarkannya dalam hidup sehari-hari, mengasihi sesama. Dan akhirnya yang paling harus dilaksanakan sebagai suami dan istri. Dan ini kadang-kadang harus saling belajar. Yang dari Batak harus belajar kebiasaan Jawa, yang Jawa harus belajar kebiasaan dari saudaranya atau suaminya dan saudaranya yang dari Batak. Saya tanya, kapan mau dibawa ke Medan? Katanya menunggu tabungannya kan. Tetapi baik bahwa melihat situasi yang ada di sana, gitu. Biar setiap hari itu makan B1 dan B2 gitu loh. Tapi jangan khawatir, di dekat rumahnya ini juga ada kok. Nah, saudara sekalian, maka siang hari ini kita bersama-sama yang datang di sini. Kalau kalian datang, saudara sekalian datang di sini diharapkan mendoakan mempelai. Kalau saudara sekalian datang tetapi tidak mendoakan mempelai secara batin, itu kalian saudara sekalian datang ke sini, itu orang Jawa bilang kerdus tanpa isi. Hanya kelihatan yang di luar tapi di dalamnya kosong. Maka nanti Bapak Ibu mempelai nanti silakan sungguh-sungguh mendoakan. Ada saatnya ketika para putra meminta doa. Jangan hanya menumpangkan tangan tok gini diam saja, itu kosong tanpa isi. Gitu. Kita semua yang ada di sini juga datang untuk mendoakan mempelai ini. Marilah kita bersama-sama mendoakan mempelai ini sehingga nanti akhirnya saudara kita ini tidak hanya sekedar lolos tetapi lulus dalam membangun hidup keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Marinus Andre Christofel, Malau. Apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercaya Tuhan padamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Agnes Monika Pramudani, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Marinus Andre Christofel Malau dan Agnes Monika Pramudani. Saya persilahkan calon mempelai berdiri, saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Dan para hadirin saya persilahkan untuk berdiri untuk ikut serta menyaksikan
memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Marinus Andre Christoffel Malau, memilih engkau, Agnes Monica Pramudani, sebagai istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Agnes Monica Pramudari, memilih engkau, Marinus Andre Christoffel Malau, sebagai suami saya. Saya berjanji menerima engkau dalam setia kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Agnes Monica Pramudani, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Agnes Monica Pramudani, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta, kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Marinus Andre Christoffel Malau, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihmu kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati.
Marinus Ande, Gestrovel Malau, dan Agnes Monika Pramudani, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu dengan penuh kasih sayang yang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat kepada Tuhan bagi bekal perjalanan kalian pada saat yang bahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku,
dituai Tuhan yang makasih, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengorbankan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sekarang saya persilahkan orang tua memberikan benda-benda suci ini sebagai bekal hidup keluarga yang baik. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah rosario ini sebagai sarana untuk mendaraskan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Andre dan Monik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan dengan berkas tanda tanganan berkas yang ada untuk mempelai berdua.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Marinus Andre Christopher Malau dan Agnes Monika Pramudani. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa. Semoga Marinus Andre Christopher Malau dan Agnes Monika Pramudani yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan, dan semoga keluarga ini mendasarkan hidup mereka atas iman, harapan, dan kasih, sehingga dapat menjadi teladan bagi setiap orang yang mereka jumpai. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan Marinus Andre Christopher Malau dan Agnes Monika Pramudani agar selalu setia kepada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kedua orang tua mempelai, ya Bapa, limpahkanlah selalu rahmat kesehatan dan berkat kepada mereka. Penuhilah mereka dengan kebahagiaan dan sukacita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak menghaturkan wujud-wujud doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hambamu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, mengasihi karuniamu. Di jalan yang panjang Kau bimbing langkahku, Kau bawakan saya
kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apa-apa padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab bersama paduan suara malaikat kami memuji-Mu dengan sukacita sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
Saudara sekalian, marilah kita menyatukan hati kita bersama-sama meminta berkat dari Tuhan untuk kedua mempelai di hadapan kita. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati, kami berdoa bagi kedua mempelai ini, Marinus Andre Christoffel Malau dan Agnes Monika Pramudari, yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka berbahagialah kita semua yang hidup dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi percayalah maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Saudara sekalian yang diundang untuk maju dan menerima tubuh Kristus adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan tidak ada halangan untuk menerima secara hukum kanon. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mempertahankan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, syukur atas Ekaristi Kudus yang telah kami rayakan ini. Semoga Ekaristi yang menjadi pernyataan cinta-Mu kepada kami, memampukan kedua mempelai dan kami semua untuk membagikan cinta kami kepada sesama. Kedua mempelai ini telah Kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepada-Mu dalam memberi kesaksian iman kepada sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain, sampai akhirnya Kau satukan bersama di Kau dan orang-orang kudus-Mu di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara sekalian, kepada kedua mempelai ingin saya serahkan surat kawin dari gereja dan juga kepada
Saudara kami Marinus juga diberikan surat baptis yang baru di sana. Di sini dikatakan bahwa sudah dibaptis atau menikah dengan Agnes Monica Pramudani gitu. Kemudian surat perkawinan sipilnya ini belum terjadi karena bagi orang Jawa bulan-bulan ini itu hari pengantin sedunia gitu. Begitu banyak orang dadi nganten Pak, nanti bulan depan suro dora dadi nganten gitu. Lalu ini hari-hari semacam begini, minggu ini pasti banyak sekali, semua gedung perkawinan itu penuh untuk itu gitu. Ya mohon dimaafkan yang dari pemerintah catatan sipil nanti akan segera informasi kalau sudah jadi gitu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah misa penerimaan sakramen perkawinan Marinus Andre Christopher Malau dan juga Agnes Monica Pamuwardani sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada mempelai secara khusus saya berikan buku untuk perayaan ini ya, supaya setiap wedding anniversary-nya dibaca dan ingat janjinya ya. Bapak Ibu pengantin akan sekalian foto dengan saya supaya cepat gitu nggih. Nanti juga dengan orang tuanya. Aku memilih engkau menjadi istriku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku sampai di ujung usiaku. Aku memilih engkau menjadi suamiku. Aku berjanji setia padamu
Semoga Tuhan berkenan melimpahkan Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri pada saat yang sungguh berarti ini kami memohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, perkenankanlah kami berdiri di depan Bapak Ibu mewakili kedua mempelai dan keluarga besar Bapak Johnson Parulian dan Bapak Sunianto. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Romo Tarsisius Insap Santoso PR selaku Romo yang telah berkenan mempersembahkan Ekaristi perkawinan anak kami. Yang dua, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julius Semen dan Bapak Antonius Sigit Priantoro yang berkenan menjadi saksi perkawinan anak kami. Yang ketiga, terima kasih kami ucapkan kepada Prodiakon, Lektor, Putra Putri Altar, Sekretariat Paroki, Koster, dan petugas Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu yang telah membantu pelaksanaan Ekaristi perkawinan anak kami. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada kelompok paduan suara yang telah memberikan suara indahnya serta memeriahkan Ekaristi perkawinan anak kami. Yang kelima, kepada pengurus lingkungan Immanuel Sejati Terukan serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya perayaan sakramen perkawinan anak kami. Yang keenam, segenap kerabat, sahabat dan handai tolan yang berkenan menghadiri dan memberikan doa restu dalam perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan ini. Semoga doa restu Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membimbing kami mengiringi mahlika hidup berkeluarga dan senantiasa teguh
dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian ucapan terima kasih dari keluarga. Terima kasih. Bergema suara sangkakala membala, angkasa mempelai berdua, beriring dengan senyum bahagia. Tuhanlah berkenan membimbing bahtera hidup mereka. Tuhan berkati jalan hidup mereka, jalan hidup mereka. Dengarlah bunyi sangkakala membala, angkasa raya mengiring bahagia, janji kasih mempelai berdua. Puji syukur Tuhan yang telah mempersatukan dua insan. Cinta kasih suci kan abadi selama-lamanya. Bergema suara sangkakala membala, angkasa mempelai berdua, beriring dengan senyum bahagia. Hai dunia, dengarkan sangkakala bahagia, cinta kasih Tuhan satu